Baik, kita melakukan progres terakhir, progres ketiga. Nah, nanti sekitar masing-masing peserta 2 menit menyampaikan progresnya pada bagian-bagian yang terpenting, terutama pada bagian pengujian. Silakan, yang pertama ada 251. Oke, baik Pak. Bentar Pak. Astagfirullah. Bentar Pak, tak ganti backgroundnya. Oke Pak. Jadi kemarin yang saya presentasi itu, saya sudah sampai ke metode wawancaranya. Kemudian Bapak katakan bahwa yang bagian negatif case sama positif case-nya itu ditambahin, jadi dimasukin untuk semua mock-up-nya gitu Pak. Jadi ini kira-kira seperti ini Pak. Untuk semua mock-up-nya sudah dimasukkan ke dalam negatif dan positif case Pak. Sudah diuji dengan respondennya? Iya Pak, untuk wawancaranya sudah sama yang stakeholder sama pengujian mock-up-nya. Oke, terima kasih. Oh iya Pak, Hmm? saya izin bertanya, untuk yang kewajiban mock-up-nya itu harus ada tampilan apa aja ya Pak? Sesuai dengan kebutuhan dari user. Oh iya Pak. Sudah Oke, semua baik ya? Pak. Iya Pak. Oke, Oke, baik Pak. cukup. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ada 056, silakan. Oh ya, baik Pak. Oke Pak. Jadi untuk yang kemarin itu saya melanjutkan sebagian dari apa namanya konsep apa diagramnya itu. Terus untuk pengujiannya ini masih dalam apa namanya ada sedikit progres yang belum sedikit lagi selesai begitu Pak. Mungkin dari tambahan sedikit untuk diagram kemarin itu jadi di diagram yang eh, ini nanti dijelaskan untuk bagian penumpang dan stasiun ini itu ada relasinya sendiri-sendiri gitu. Kemudian apa namanya dari relasi ini nanti akan dihubungkan ke beberapa untuk elemennya. Seperti halnya di sini untuk penumpang itu dia akan bisa apa namanya kayak memesan atau membatalkan konfirmasi gitu untuk dihubungkan ke relasi yang di bawahnya ini. Terus apa namanya di stasiun ini juga apa namanya dia akan eh, apa ya relasinya untuk bisa apa mengatur dari jadwal terus terkait juga harga tiket. Kemudian apa namanya akan menentukan apa namanya dari beberapa perubahan jadwal yang nanti akan dihubungkan ke dalam booking. Mungkin begitu Pak untuk penjelasan lanjutan kemarin Pak. Untuk yang progres selanjutnya nanti akan saya benahi lebih lanjut. Oke, berarti pengujian belum selesai ya? Masih progres Pak. Oke, mock-up dan pengujian berarti belum. Oke, cukup. Terima kasih. Ya Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya ada 225, silakan. Baik Pak, di sini saya eh, eh, jadi bagi story Pak. Nah ini apa? Sebagai pelanggan ini dapat ini ya kan ini keberangkatan ini kereta yang dan ini kan ada ini 8 poin terus untuk yang kedua ini itu ada menjadi poin untuk yang ini gitu. Dan untuk yang ketiga ini sebagai regulator untuk memastikan bahwa sistem yang saya buat itu aman Pak gitu Pak. Nah, dan untuk yang selanjutnya di bagian ini diagramnya seperti ini Pak.
Jadi di sini pelanggan, nah ini banyak pemesanan kan ada batal konfirmasi, milih mencari, kalau untuk yang ini bayar, feedback, dan ini tarif, dan terus yang dan ini staff dan mana yang gitu yang harus regulatornya Pak, itu yang harus. Terus untuk yang kali ini, untuk yang di bagian mockup seperti ini, jadi masih belum apa namanya komplit gitu Pak, jadi masih di bagian sini. Terus untuk yang di event assumption yang ini tuh seperti ini, yang untuk yang positif itu seperti ini bakalan tampil gitu. Jadi kalau lanjut di mencari di sini itu dia bakal mencari ke ini Pak gitu. Terus untuk yang di bagian negatifnya itu bakalan seperti ini, kosong aja gitu. Dan untuk yang bagian wawancara sudah wawancara, kalau untuk yang ini ya belum Pak. Ya, sampai situ aja Pak. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Selanjutnya ada dimatikan dulu share screen-nya 225. Ada 471, silakan. Saya langsung kemarin sudah sampai ke user stakeholder-nya. Lalu di sini saya menerapkan konseptual model diagram, di mana kita menjabarkan apa saja yang dapat dilakukan oleh 4 stakeholder tersebut. Ini adalah relasinya atau hubungannya antara apa yang akan dilakukan seperti memilih, mencari, membatalkan, konfirmasi terhadap booking. Di dalamnya juga terdapat database untuk menyimpan, di mana ada primary key dan forensic key di dalamnya untuk saling menghubungkan. Lalu untuk mockup seperti ini, di dalam mockup ini saya membuat seperti KAI Access, tapi lebih mudah agar tidak terlalu berbelit-belit. Di sini ada link mockup-nya, lalu di sini saya juga menjelaskan tentang ada beberapa konsep. Jika dia melakukan positive case, maka dia itu akan benar seperti ini, dia akan menampilkan tiket riwayat. Jika dia pengguna melakukan kesalahan dalam melakukan input, itu akan menampilkan seperti jadwal tidak ditemukan karena tidak sesuai dengan pada kereta. Lalu untuk pengujian, saya telah mewawancarai teman saya yang juga seorang pekerja di KAI bagian telekomunikasi dan jaringan di DAOP 8 Surabaya. Lalu untuk link video pengujian, saya langsung pengujian dengan teman saya itu yang bekerja di KAI, Pak. Sudah seperti itu. Dilengkapi dengan screenshot-nya ya, kalau nanti mengumpulkan ya. Siap, Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ada 227, silakan. Silakan. Baik, Pak. Ini lanjut kemarin sampai di user story. Saya lanjutkan untuk konseptual model diagram. Untuk konseptual model diagramnya seperti ini, ada pelanggan maskapai kereta api, yaitu KAI dan regulator. Nah, untuk nanti ada pelanggannya bisa melakukan apa saja, KAI-nya juga sama regulatornya. Kemudian untuk mockup-nya seperti ini, ada home, cari tiket kereta, kemudian hasil dari pencarian, kemudian detail tiket, sama pemilihan kursi, pembayaran, dan boarding pass. Kemudian yang selanjutnya ada define acceptance kriteria. Nah, di sini untuk positive case, nah, jika pelanggan menekan kereta antar kota, nah di sini akan menampilkan halaman pencarian tiket. Ini ada form untuk mengisi tempatnya dari dan menuju. Sama-sama tipenya string, kemudian minimalnya 3 karakter, maksimalnya 50 karakter, memunculkan drop down dan red to red. Kemudian ada berangkat. Nah, di sini dia tipenya date, kemudian memunculkan pilihan tanggal dan required. Kemudian ada
pemilihan penumpang di sini tipenya numerik, minimalnya 1 angka, kemudian maksimal 5 dan rate to rate. Kemudian untuk kelas, untuk pemilihan kelas di sini tipenya string, minimal 3 karakter dan maksimal 10 karakter. Oke, Dan cukup. Terima kasih. rate to rate. Sudah diuji? Oh iya, Pak. Sudah diuji atau Terima belum? kasih, Pak. Sudah diuji atau Belum, belum? Pak. Oke. Belum, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada 053, silakan. Oke. Kemarin suara saya masuk, Pak? Masuk. Oke. Yang kemarin tuh saya terakhirnya di positive case ini. Oke, pertama itu untuk positive case-nya ketika menekan icon home ini, dia akan muncul pada mockup di samping ini, yaitu asal, tujuan, tanggal berangkat, tanggal kembali, kelas kereta penumpang, kemudian mencari tiketnya. Tapi setelah saya dengar tadi, kata Bapaknya untuk positive case dan negative case-nya ini harus menguji dengan wawancara stakeholder-nya ya, Pak ya. Untuk itu saya belum melakukannya karena baru kemarin ada apa namanya janjian sama stakeholder-nya itu. Jadi untuk pengujiannya belum sampai wawancaranya itu. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sini. Selanjutnya ada screen-nya 223, silakan. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya langsung masuk ke progres yang kedua, yang dimana di sini ada user story stakeholder. Untuk user story stakeholder ini, yang kebanyakan itu kita itu memudahkan pelanggan dalam untuk mengakses aplikasinya. Yang kedua itu pelanggan dapat mendapat jaminan untuk datanya tersendiri. Jadi kita itu memberi jaminan untuk kemudahan untuk peningkatan keamanan data. Pas itu kita masuk langsung ke konsep diagram. Untuk konsep diagramnya tersendiri masih seperti ini, yang dimana sini ada pelanggan, ada payment, umpan balik. Di sini saya memakai membuat aplikasi KI dengan memakai regulator, pemberangkatan, dan fire. Pas itu di sini ada pemberangkatan, booking, pelanggan, trip organizer, dan payment yang terakhir. Untuk mockup-nya tersendiri masih seperti ini, yang dimana masih di mode home-nya. Di mode home-nya ini tersendiri termasuk langsung bisa memesan tiket, lepas itu masuk ke dalam tiket, langsung bisa nyekan tiket di download. Setelah itu yang terakhir untuk akunnya tersendiri kita bisa masuk ke akun, nanti memunculkan basic, lihat profil, dan muncul kode QR. Untuk wawancaranya tersendiri saya sudah, tapi untuk pengetesan mockup-nya belum, Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada, dimatikan dulu screen-nya 223. Ada 229, silakan. Iya, Pak, saya kemarin sampai di bagian mockup-nya, Pak. Nah, di bagian mockup ini mungkin ada tambahan sedikit nanti yang saya buat kayak bagian kursi penumpangnya gitu, Pak. Nah, untuk di bagian Devin ceritanya di sini kalau kita menekan icon kereta, maka dia akan menampilkan kayak halaman menampilkan halaman memilih destinasi gitu, Pak. Dengan lokasi nanti string minimal 2 karakter dan seperti ini, Pak. Lanjut untuk di bagian negatif case-nya, di sini pengguna salah masuk ke destinasi. Jadi dia akan menampilkan sistem pemberitahuannya seperti ini. Untuk wawancaranya sudah, tapi untuk di bagian uji mockup-nya masih proses, Pak. Seperti itu, Pak.
Sudah, Pak. Oke, dilanjutkan untuk Ya, makasih, Pak. pengumpulan nanti. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada 219, silakan. Oke, jadi di sini untuk user storage-nya, stakeholder 1 ada pelanggan. Di sini mendapatkan notifikasi, lalu mendapatkan kereta, melihat jadwal keberangkatan, membatalkan, mendapatkan UI yang responsif, lalu dapat melihat history. Lalu stakeholder 2, maskapai kereta di sini menentukan harga, dan informasi jadwal, mengelola kursi, melihat umpan balik, dan melihat informasi data. Untuk konseptual model diagramnya seperti ini. Jadi di sini ada stakeholder hubungannya itu pelanggan di sini ke booking, payment, umpan balik sama rute kereta api, rute kereta api, rute kereta api, operator, developer sama API system. Terus di sini ada regulatornya juga. Lalu di sini ada keberangkatan, pesanan, pelanggan, regulator, fare sama pembayaran. Lalu untuk mockupnya seperti ini, Pak. Jadi yang pertama di sini ada login screen, lalu dashboard screen sama order screen. Lalu di positive case di sini jika pengguna berada di menu pilihan, maka ini aplikasi yang melakukan halaman login, pengenalan interface. Lalu jika di negative case, di sini pengguna salah memasukkan password, maka sistem akan menunjukkan salah password. Untuk video wawancaranya sudah selesai, Pak. Tapi yang video pengujiannya belum saya lakukan. Oke, terima kasih. Dilanjutkan sampai selesai. Ya, terima kasih, Pak. Selanjutnya ada 279, silakan. Oke, baik. Untuk yang progres sekarang yaitu konseptual model. Di sini ada stakeholder customer yang dimana dia bisa memilih mencari konfirmasi dan reschedule pada booking. Kemudian nanti akan diteruskan ke bank atau e-wallet untuk paymentnya. Dan dari booking ini PT KAI ini akan mengelola. Nah, dari PT KAI ini dia bisa mengatur jadwal, rute, kapasitas. Kemudian dari customer ini juga bisa mencari perjalanan. Lalu dari customer bisa memberikan feedback. Nah, dari government regulator atau Kemenhub ini dia mengamati seluruh alur dari relasi model ini. Kemudian untuk mock-up-nya seperti ini, saya belok ke Figma-nya biar kelihatan jelas. Oke, jadi di sini yang pertama untuk halaman berandanya ada seperti ini. Nanti untuk yang bisa diklik saat ini kereta antar kota, lokal dan bandara, tapi yang bisa digunakan hanya antar kota. Kemudian di sini kita bisa memasukkan asal, tujuan, tanggal berangkat, kembali, kelas kereta dan penumpang. Nanti jika sudah kita bisa cari, kemudian menampilkan menu beberapa macam pilihan kereta dan jadwal keberangkatannya seperti ini. Misal pilih yang atas di sini nanti kita bisa memasukkan detail penumpang. Nah, di sini ada nama lengkap, tipe ID, nomor ID, dan tipe penumpangnya. Lalu ada rute perjalanan, mulai dari stasiun Gubeng sampai Bandung. Kemudian di sini kita bisa memilih kursi atau lanjutkan. Nah, setelah dilanjutkan, kita pilih yang virtual account. Dari virtual account nanti kita disuruh memasukkan nomor pembayaran nanti di masing-masing bank. Di sini ada detail perjalanan dan rutenya. Kemudian dari boarding pass-nya ada semacam ini untuk kode pemesanan dan ini barcode, detail perjalanan dan daftar penumpang. Nah, dari sini kita juga bisa mereschedule tiket yang sudah kita beli tadi. Oke, terima kasih. Sudah dilakukan pengujian dengan stakeholder? Belum, Pak. Nanti Oke, malam. dilanjutkan pengujiannya. Baik, Pak. Terima Selanjutnya kasih. ada 081, silakan. Baik, Pak. Lanjutannya itu ini mock-up-nya untuk halaman awalnya, terus ini home-nya. Jadi untuk semisal nanti dipencet search, dia bakal munculin booking tiket, kemudian di sini ada detail tiket, rincian pesanan, pilih kursi, kemudian di sini untuk pembayaran tiket, terus
ini semisal ini untuk negatif cache-nya itu. Jadi ini untuk link mockup-nya, kemudian untuk mendefinisikan kriteria penerima. Pertama itu ketika pengguna berada pada halaman home itu menekan tombol yang start tadi, dia memunculkan homepage. Kemudian di sini ada stasiun asal, IP string, dan lain sebagainya. Kemudian ada stasiun tujuan, tanggal, penumpang, dan lain sebagainya. Kemudian ketika pengguna berada pada halaman booking tiket menekan tombol yang search tadi di sini itu menampilkan list tiket kereta. Kemudian masih banyak yang lainnya. Kemudian untuk yang negatif cache-nya itu ketika pengguna misal salah memasukkan nomor ID-nya, jadi dia ada required-nya, jadi identitas tidak sesuai, periksa lagi. Habis itu untuk wawancara ke stakeholder-nya udah, Pak. Terus untuk pengujian mock-up-nya itu sebenarnya udah, cuman videonya belum, Pak. Oke, dilengkapi dengan video nanti ya saat mengumpulkan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada 256. Silakan. Baik, Pak. Jadi di sini saya sudah sampai up di mana ada halaman utama, halaman home, halaman tiket, halaman pilih kursi. Lalu ada ini untuk fitur-fiturnya juga sampai ke halaman profil dan halaman feedback. Lalu ini untuk link Figma-nya. Lalu pada define ininya ini saya masih masukkan satu, Pak. Jadi yang selanjutnya masih belum saya masukkan. Jadi ini masih masuk yang positifnya cuma satu, lalu di negatifnya juga satu. Lalu untuk kegiatan editasi wawancaranya sudah saya masukkan dalam video link dan link pengujian dari mockup-nya juga, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Berarti tinggal dikumpulkan nanti. Iya, Pak. Siap. Selanjutnya ada, dimatikan dulu share screen-nya. Ada 417, silakan. Baik, Pak, mohon maaf sudah masuk ya share screen-nya. Sudah. Saya di sini akan melanjutkan yang kemarin saya sampai teknikalisitasi. Sekarang untuk yang saat ini di user stories-nya yang pertama ada pelanggan, di mana pelanggan ini dapat mencari jadwal perjalanan, lalu dapat melihat pilihan jadwal, mendapat informasi yang jelas tentang jadwal rute dan lain-lain. Lalu pelanggan juga akan mendapatkan informasi jika terdapat jadwal khusus seperti ada mudik lebaran seperti itu. Selanjutnya juga pelanggan dapat memilih kursi. Pelanggan dapat konfirmasi pesanan dengan cepat melalui sistem. Lalu juga pelanggan dapat membatalkan atau mengubah jadwal tanpa biaya tambahan jika terjadi perubahan rencana. Selanjutnya pelanggan dapat mendapatkan pelayanan yang responsif dari pihak kereta seperti itu. Selanjutnya perusahaan kereta apinya sendiri, perusahaan kereta api dapat memasukkan jadwal kereta api, lalu dapat menentukan harga, dapat melacak dan mengelola kapasitas kursi yang berada dalam kereta melalui sistem. Kereta api dapat mendapatkan informasi tentang penjualan serta pemesanan tiket secara terkini, lalu perusahaan kereta api dapat mendapatkan ulasan serta feedback dari pelanggan. Perusahaan kereta api dapat memperoleh data analisis dan yang akurat tentang penjualan tiket. Dan juga perusahaan kereta api terintegrasi dengan sistem internal seperti manajemen kru dan manajemen perjalanan. Selanjutnya ada regulator. Regulator di sini ingin sistem train booking mematuhi dan memenuhi semua regulasi yang ada. Regulator dapat memantau dan verifikasi laporan kinerja. Regulator memastikan bahwa sistem train booking
memberikan informasi yang jelas. Oke, cukup. Terima kasih. Sudah sampai pengujian? Belum Pak, ini CMD dan diagram dan juga mockup masih dalam proses. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada dimatikan dulu share screen-nya. Ada 262, silakan. Baik Pak. Kemarin saya sampai sebelum user story, jadi saya sudah mengisi user story. Terus link wawancara sudah saya masukkan di paling bawah. Kemudian saya sudah membuat konseptual diagram. Namun untuk mockup-nya masih saya proses buat mockup Pak, dan linknya sudah saya cantumkan. Seperti itu Pak. Untuk positif sama negatif case-nya belum? Belum Pak. Ya, Pak. Mockup-nya nanti dimasukkan untuk screenshot-nya. Di Baik, Pak. pengujian juga sama, untuk wawancara juga sama. Baik Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada 052, silakan. Baik Pak, kemarin saya terakhir di bagian teknik elisitasi. Nah ini ada masuk ke user story, yang stakeholder pertama itu ada pelanggan, dan yang kedua itu ada stakeholdernya PT KAI-nya, yang ketiga ada stakeholder si regulator. Lalu ini masuk ke diagramnya, di sini ada diagram pelanggan, kereta api, dan regulator. Nah, pelanggan ini bisa booking, payment, perjalanannya. Lalu kereta api ada perjalanan, regulator, dan tarif. Regulatornya masuk ke tarif. Nah, untuk yang mockup masih seperti ini. Ini untuk tampilan home. Lalu ini untuk tampilan cari tiket, ada keberangkatan sama kedatangan, tanggal, dan juga jumlah kursinya. Di sini untuk memilih tiket, dan juga memilih jenis kereta api atau tipe kereta apinya. Di sini untuk memilih seat, kemudian ada payment. Terus ini untuk jika pembayarannya sukses, lalu ada profil dan juga tiket apabila sudah membeli si tiketnya. Nah, untuk wawancara saya belum melakukannya, juga testingnya saya juga belum Pak. Oke, dilanjutkan sampai akhir. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Selanjutnya ada, dimatikan dulu share screen-nya, 052. Ada 258, silakan. Baik. 258, ya. Saya prosesnya yang sekarang itu mockup. Ya, di sini ada contoh desain mockup dari saya. Di sini ada halaman register, login, kemudian halaman pencarian, kemudian reservasi dan pembayaran, kemudian ada struk cetak tiket, kemudian ada fitur pembatalan juga, dan ada positif case sama negatif case dari pembatalan. Jadi jika pembatalan tidak menyertakan alasan, maka akan memasuki negatif case, yaitu akan menampilkan himbauan tolong jangan kosongkan alasan. Kalau misalkan memasuki positif case, maka alasan berhasil dikirim, alasan pembatalan. Nah, di sini link mockupnya saya sertakan, terus kemudian di sini ada define acceptance kriteria yang tadi Pak. Jadi di sini ada kalau pembatalan given date, pengguna masuk opsi pembatalan ketika menekan icon kirim. Nah, itu ketika menekan icon kirim, kalau alasannya tidak diisi, kalau alasannya diisi, maka akan menampilkan pop-up notifikasi konfirmasi dengan pemberitahuan alasan berhasil dikirim, terus memunculkan button dengan keterangan kembali sebagai button untuk navigasi ke laman pencarian. Sedangkan kalau negatif case-nya pengguna tidak memasukkan alasan untuk membatalkan pesanan, maka sistem menampilkan pemberitahuan, yaitu tadi tolong jangan kosongkan alasan. Mungkin seperti itu. Terus kemudian link pengujian sudah saya taruh dan saya dokumentasikan di sini Pak, serta wawancara. Terus juga ada link kuesioner yang saya gunakan juga sebagai media elisitasi saya kepada user. Mungkin seperti itu Pak. Oke, terima kasih.
sudah cukup lengkap. Baik, Pak. Tinggal dikumpulkan. Selanjutnya ada 061. Silakan. Saya, Pak. Ada suara saya, Pak? Ya. Oke, jadi kebetulan kemarin laptop saya rusak, jadi saya harus ulang pinjam laptop teman. Jadi kemarin progres saya sudah sampai elevation teknik yang untuk bagian stakeholder 1, 2, 3 untuk teknik elisitasinya. Terus di sana user story. Nah, jadi yang baru saya bikin itu di bagian konseptual model diagram itu di mana ada bagian pelanggan booking untuk dan kereta apinya itu dijabarkan di bagian sini. Di bagian booking itu ada apa aja, pelanggan, payment, kereta api, tarif, dan trend regulator. Nah, selanjutnya untuk mockupnya saya baru bikin untuk prototype mockupnya doang, Pak. Belum saya testing karena belum mulai masuk ke testing sayanya, sama belum janjian dengan orangnya gitu, Pak. Jadi nanti ada beranda, lalu kita untuk mencari tiket. Nah, nanti ada pilihannya, rencananya itu pas masuk kita akan membuka pilihan tiket-tiketnya dengan tujuannya, lalu tanggal, lalu kita memilih seat, lalu bisa langsung menuju ke pembayaran. Nanti setelah pembayaran selesai, nanti kita ada bagian menu lagi. Di bagian beranda utama itu kita bisa masuk dan memilih tiket kita untuk nantinya bisa di-scan. Mungkin seperti itu sih, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada, dimatikan dulu start screen-nya 061. Ada 228, silakan. Baik, Pak. Baik, kemarin ini saya sampai di konseptual mode diagram yang dimana saya mengganti beberapa saja. Seperti pengguna ini bisa membantu pemilihan, terus bisa konfirmasi kepada pemesanan, dan juga bisa memberikan feedback kepada maskapai kereta apinya dan konfirmasi keberangkatannya, dan staffnya juga bisa mengelola pengatur keberangkatannya, dan regulator ini bisa melihat dan menentukan tarif yang sesuai pemerintah. Dan yang selanjutnya ini dari mockupnya. Di sini saya membuat mockupnya ini ada 5, yaitu pertama ada home, terus memilih destinasi, terus memilih destinasi tujuannya, terus ada tiket, dan selanjutnya lagi saya cuma sampai di native acceptance kriterianya, di mana sini ada positive case dari jika pengguna menggunakan ikon kereta maka akan menampilkan string segala macam, dan ini juga negatif case. Untuk pengujiannya saya belum, Pak, sama mockupnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada 059, silakan. Oke, baik, langsung saja saya lanjutkan. Yang terakhir itu sampai di user story. Jadi di sini user story yang stakeholder 1 ini ada user. Jadi ada beberapa di sini user itu bisa mencari jadwal, mengetahui harga, memilih posisi duduk, melakukan pembayaran, mendapatkan notifikasi, melakukan pengelolaan tiket, dan mendapatkan layanan. Kemudian untuk yang kedua, stakeholder yang kedua ini ada industri kereta api. Dari pihak industri kereta api dapat menawarkan jadwal, menampilkan harga tiket, mengelola ketersediaan kursi, kemudian memberikan informasi kepada user. Kemudian untuk stakeholder ketiga ada regulator. Regulator memeriksa bahwa sistem dari return booking mengikuti segala regulasi, kemudian mengetahui dan mengkonfirmasi laporan kinerja dari stasiun, kemudian memeriksa bahwa sistem dan booking memberikan informasi kepada user dengan jelas. Kemudian juga regulator memeriksa bahwa sistem mekanisme memiliki penyelesaian masalah yang baik. Kemudian juga regulator dapat melakukan akses dan analisis pada data. Kemudian selanjutnya di sini konseptual model diagramnya. Di sini ada pelanggan, kereta api, dan juga regulator. Di sini pelanggan bisa mencari, memilih, konfirmasi untuk booking, kemudian melakukan payment, kemudian mencari perjalanan. Di sini kereta api menyediakan jadwal perjalanan, mengolah trend regulator, kemudian dan juga harganya. Kemudian di sini regulator mengamati dari jalannya diagram ini. Kemudian selanjutnya masuk ke yang mockup. Jadi untuk mockup sementara begini dulu. Jadi di sini pada bottom navigation bar-nya ada 3 pilihan, yaitu home atau beranda,
kemudian ada halaman notifikasi untuk tiket, kemudian juga akun profile. Jadi untuk alurnya di sini pilih kereta, kemudian cari tiket, kemudian akan menampilkan beberapa pilihan tiket, kemudian milih kursi, kemudian pesawat sekarang, kemudian milih metode pembayaran, kemudian lanjutkan, kemudian akan pembayaran akan berhasil. Kemudian untuk bagian yang profil, kemudian ini untuk halaman yang tiket saya. Mungkin itu saja progres saya. Sudah Untuk pengujian diuji? belum, Pak. Belum, oke. Masih. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Selanjutnya ada, dimatikan dulu saat screen-nya 059. Selanjutnya ada 248, silakan. Oh, baik, Pak. Apa screen saya sudah terlihat, Pak? Sudah. Untuk progres saya itu kemarin sudah sampai yang diagram, Pak. Jadi sekarang saya lanjutkan ke mockup. Untuk tampilannya itu yang pertama itu saya ada filter pencarian, lalu ada negative case-nya, lalu ada home atau menu tiketnya ini, lalu pemilihan kursi untuk pembayaran dan feedback dari aplikasinya. Nah, ini untuk positive case-nya di mana ketika filter itu aplikasi menampilkan halaman pencarian yang berisi kota asal, kota tujuan, date, dan jumlah tiket. Lalu untuk ketika dilanjutkan dengan menekan tombol icon search-nya itu aplikasi menampilkan jenis tiket sesuai pencarian dengan tipe button-nya itu bisa dinavigasi ke halaman selanjutnya yaitu pemilihan kursi. Lalu untuk pemilihan kursi juga sama, dinavigasi ke halaman pembayaran. Untuk halaman setelah halaman pembayaran bisa dilanjutkan untuk mereview aplikasinya. Lalu yang selanjutnya yaitu negative case. Nah, negative case ini di mana data yang required itu tidak terpenuhi, seperti di filternya itu, maka data akan tertampilkan tidak tersedia. Untuk pengujiannya itu sudah saya lakukan ini, Pak. Untuk progres saya seperti itu, Pak. Oke, berarti pengujian sudah selesai ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada 2222. Silakan. Pak. Jadi di sini saya mau progres yang konseptual model diagramnya ini saya ada pembaruan. Di sini ada pengguna, regulator, dan staff. Jadi kemarin itu hanya dirubah untuk menghilangkan fitur feedback-nya. Jadi kita masuk ke mockup-nya. Di sini saya sudah membuat mockup-nya. Di sini ada tampilan utamanya. Kita bisa memilih tanggal keberangkatan. Lalu kita bisa mencari hasil pencarian yang kita ingin lakukan di dalam perjalanan. Lalu ini kita mengambil memilih kereta apinya, lalu ini untuk memilih tempat duduknya, ini melakukan pembayaran, dan ini setelah melakukan pembayaran dan mendapat barcode. Di sini link mockup-nya sudah tersedia. Lalu di sini ada positive case sama negative case-nya. Negative case-nya itu belum ada dan pengujiannya itu belum juga, Pak. Belum dilakukan. Jadi seperti itu. Oke, dilanjutkan. Terima kasih. Selanjutnya ada 086, silakan. Silakan. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, kemarin sudah sampai user story, dan ini kemarin belum sempat saya menjelaskan tentang konseptual model diagram. Di sini
diagram konseptualnya ada beberapa stakeholder-nya, yaitu pengguna, PT Kereta Api, regulator, dan pihak bank, di mana setiap stakeholder akan memiliki peran masing-masing, seperti kayak pengguna untuk mencari booking, untuk melakukan payment, pembayaran, dan memberikan feedback atau umpan balik, dan mencari keberangkatan, serta PT Kereta Api, yaitu mengatur jadwal, mengelola train regulator, mengelola payment method, dan harga untuk tarifnya. Setelah itu regulator untuk mengamati proses penetapan harga. Selanjutnya pihak bank untuk membantu proses pembayaran yang dilakukan pada aplikasi sistemnya. Oke, di sini ada beberapa atributnya. Selanjutnya ini berupa mock-up-nya, di mana pada halaman utama, pada halaman home, pengguna akan masuk ke dalam fitur pencarian untuk mencari tiket perjalanan, dan setelah itu akan muncul tiket perjalanan yang akan dituju. Selanjutnya, setelah akan memilih salah satu perjalanan, maka akan muncul ringkasan pemesanan. Seperti ada penumpang tersimpan dan ada detail kontak. Nah, detail kontak ini untuk menambah di sini ada fitur juga tambah penumpang, dan ketika penumpang udah ditambah, dan otomatis akan muncul di detail kontak. Dan jika dihapus, dapat dihapus dengan klik icon hapus penumpang. Selanjutnya, lanjutan dari ringkasannya juga ada detail dari penumpangnya, baik dari tipe ID, nomor ID. Selanjutnya, penumpang atau pelanggan akan melakukan pilih kursi tempat duduk. Selanjutnya setelah pilih kursi tempat duduk, maka ada rincian pemesanan. Selanjutnya cukup. di rincian Terima kasih. Oke. Untuk Sudah pengujian? Untuk pengujiannya belum, Pak. Niatnya nanti siang baru pengujian. Oke, terima kasih. Selanjutnya Saya ada stop 080, silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin terakhir saya sudah sampai model konseptual diagramnya. Sekarang ke mockup. Di sini sudah ada mockup untuk berandanya. Jadi di sini nanti bakal pengguna bisa memilih pakai KA yang antar kota atau lokal. Terus itu nanti bisa menuliskan stasiun asal, stasiun tujuan, tanggal berangkat, dan kelas kereta yang diinginkan. Terus untuk di bottom navigation bar-nya, itu di sini ada history, kemudian ada tiket, kemudian di sini ada berandanya, notifikasi, dan profil penggunanya. Kemudian kalau nanti mau booking setelah dicari, itu nanti masuk ke mockup yang sebelahnya sini, ini nanti ada tanggalnya, kemudian ada pilihan keretanya dengan kelas kereta yang sudah dipilih sebelumnya. Ada harganya juga, nanti bisa dipilih. Kemudian kalau misalnya keretanya sudah tidak available, itu nanti warnanya akan berbeda kayak ini. Terus setelah memilih kereta yang diinginkan, itu nanti menuliskan daftar penumpangnya. Di sini yang dimasukkan adalah NIK, nama lengkap, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Juga bisa menambahkan penumpang. Kemudian bisa memilih kursi. Untuk memilih kursi, mock-up-nya seperti ini. Mungkin saya baru sampai situ sih, Pak. Saya belum sampai ke pengujian. Oke, terima kasih. Pak, izin bertanya, untuk pengujian itu stakeholder-nya harus sama dengan yang diwawancara atau gimana, Pak? Boleh berbeda, tapi karakteristiknya harus sama. Oke, baik, terima kasih, Pak. Kategorinya, ya, sama-sama. Selanjutnya ada 165, silakan. Oke, di sini saya mempresentasikan mockup saya. Jadi ini untuk halaman utamanya, nanti ada keberangkatan, tujuan sama tanggal keberangkatan ditentukan, jumlah penumpang. Di sini lalu untuk yang sudah dipesan, baru ini ada kalau misalnya ada perlu bantuan di sini. Lalu kalau kita sudah tentukan stasiun awal sama stasiun tujuan, terus tanggal, cari tiket, lalu di sini lalu tampilannya seperti ini, ada pilihan gerbongnya sesuai sama tanggal yang kita pilih. Setelah kita milih gerbong, lalu kita mengisi biodata penumpang, kita nomor KTP-nya sama nama lengkap sama nomor KTP-nya kita itu, lalu kita pilih kursi. Nanti kalau misalnya terisi ada gambarnya merah. Kalau yang lanjut untuk
defense assessment kriterianya gini, stasiun keberangkatan sama tujuan ya sering ada tanggal, ada jumlah penumpang. Lalu untuk menentukan ini kalau sudah ditentukan gerbongnya, nanti ada pilihan gerbongnya sesuai sama tanggal kita pilih. Lalu ini untuk halaman pengisian biodata penumpangnya. Jadi nanti kita nomor identitasnya kita itukan, lalu sama nama lengkapnya. Lalu kalau kita pilih kursi, nanti di sini. Nanti kalau yang biru itu yang kita pilih. Terus untuk negative case-nya ini, nanti misalnya kalau rutenya tidak sih atau full, nanti ada pop-up seperti ini, Pak. Untuk pengujiannya masih belum, Pak. Sama kalau wawancara, ada yang masih belum diwawancarain, jadi belum dimasukkan di video. Videonya masih belum dimasukkan. Oke, terima kasih. Dilanjutkan. Ayo, Pak. Makasih, Pak. Selanjutnya ada 085, silakan. Silakan. Jadi di sini saya lanjut ke progresnya yaitu ke mockup. Jadi di sini pertama ada tampilan awal. Habis tampilan awal nanti di sini ada menu login di mana kita harus memasukkan username dan password. Habis itu di sini ada halaman utama, halaman home. Di sini ada beberapa pilihan. Misalnya kita pilih kereta. Di sini selanjutnya kita dapat memilih stasiun awal dan stasiun tujuan. Lalu kita bisa mencari beberapa jenis kereta yang tersedia. Habis itu kita bisa memilih kursi dengan tandanya jika biru itu artinya dia sudah terpilih dan putih itu dia masih bisa dipakai, dan kalau X itu artinya sudah penuh. Dan di sini untuk pemesanan, di sini kita harus mengisikan data dari pemesan dan penumpang. Habis itu kita melakukan pembayaran. Jika sudah memilih metode jenis pembayarannya, maka kita langsung diarahkan ke kode pembayaran. Jika sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi ini. Habis itu juga udah successful pembayarannya, akan keluar tiket dan bisa di-download etiketnya. Untuk mockup udah, untuk ini negatif belum, dan saya sudah wawancara untuk pengujian mockupnya belum, Pak. Oke, dilanjutkan. Iya, Pak. Selanjutnya ke 084, silakan. Oke, untuk progres hari ini saya sudah sampai pada bagian mockup. Nah, untuk sementara desain mockupnya seperti ini. Lalu untuk kriterianya di sini saya sudah membuatnya, yaitu yang pertama di sini ada pada bagian splash screen ketika pengguna menjalankan sebuah aplikasi. Lalu di sini negatif case-nya di sini ketika pengguna tidak memiliki jaringan internet, maka sistem akan tetap berada pada halaman splash screen hingga menunggu internet tersambung. Lalu berikutnya di sini ada positif case tentang home screen. Nah, pada home screen ini di sini dia menampilkan tabel dari dan to. Lalu di sini dia bertipe string dengan minimal karakter 3 dan maksimal karakternya 100. Di sini dia akan memunculkan drop-down tentang lokasi stasiunnya, dan di sini dia bersifat required. Lalu untuk negatif case-nya di sini, ketika user tidak memasukkan destinasi asal atau tujuannya. Nah, di sini sistem akan menampilkan pemberitahuan berupa tulisan berwarna merah. Lalu berikutnya di sini ada fitur cari tiketnya yang mana dia bertipe string dengan minimum karakter 5 dan maksimumnya 7. Negatif case-nya di sini dia ketika user tidak memasukkan inputan apapun, maka sistem akan memunculkan tulisan berwarna merah yang menandai bahwa text field-nya tidak boleh kosong. Kira-kira sudah seperti itu, tapi untuk bagian yang kriterianya saya belum melakukan presentasi ke stakeholder-nya, Pak. Oke, dilanjutkan untuk bagian pengujiannya. Terima kasih. Selanjutnya ada 087, silakan. Untuk hari ini saya akan presentasi bagian mockup-nya.
Di bagian mockup yang pertama ada Belanda, di Belanda itu nanti ada memasukkan asal bagian tanggal keberangkatan, terus tanggal kembalinya. Selanjutnya di sini pemilihan kursinya. Kalau kursi yang ingin dipilih itu yang berwarna biru, yang sudah terisi itu nanti berwarna orange. Kalau yang belum terisi itu nanti berwarna putih. Dan di sini ada detail tiketnya, ada nama, ada nomor seatnya, terus ada kode bookingnya. Dan di sini ada detail perjalanannya dan juga detail harganya. Terus di sini sampai pada bagian yang positif case seperti ini. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Dilanjutkan. Baik, Pak. Selanjutnya ada 013, silakan. Baik, Pak. Kemarin itu yang terakhir sampai user story. Nah, kemudian di sini ada gambar untuk konseptual diagramnya. Kemudian dilanjutkan dengan mockup-nya. Seperti ini ada halaman login. Kemudian di sini ada halaman menunya, halaman home. Yang ada untuk pemesanan tiket pesawat, dan ini ada untuk hotelnya. Kemudian di sini ada menu pencarian. Kemudian yang di keempat ini ada pemilihan tanggal. Kemudian di sini hasil dari pencariannya. Kemudian ini detail dari penerbangannya. Di sini ada pemilihan kursi. Ini kalau misalkan biru dia itu ke select. Kalau yang agak hitam ini dia sebagai emergency exit. Kemudian kalau yang abu-abu ini dia sudah dipesan. Untuk ini dia ada personal infonya dari penumpang. Dan untuk ini linknya. Kemudian untuk pengujiannya masih belum. Masih sampai progress mockup, Pak. 013 kelas apa? Kelas A. Kelas A bukan jam sekarang. Oh iya. Udah lewat, Pak. Kelas, coba dicek lagi jadwalnya. Baik, Oh, ya, selanjutnya. Ada 268, silakan. Silakan. Iya, Pak. Oke, di sini melanjutkan yang kemarin. Ini untuk tampilan mockup-nya. Di sini ada login, terus pencarian. Di sini ada daftar keretanya. Terus ini memasukkan data. Di sini ada pemilihan kursi. Terus ini tampilan pemesanan tiket keretanya. Kemudian untuk positive cache-nya, pengguna login aplikasi melakukan login sistem. Aplikasi menampilkan halaman login. Nama, tipe string, minimal 8 karakter, maksimal 100 karakter, password, tipe string, minimal 4 karakter, maksimal 8 karakter. Terus untuk negatif cache-nya, di sini ada pengguna yang sudah mendaftar dan pertama kali membuka aplikasi, karena pengguna salah memasukkan nama pengguna atau password. Pengguna salah memasukkan nama pengguna atau password. Terus ini untuk video wawancaranya sudah, yang saya belum pengujian mockup-nya. Baik, terima kasih. Dilanjutkan terus. Oke, baik, Pak. Selanjutnya ada 268, dimatikan dulu. 261, silakan. Nih, Pak. Untuk saya sendiri kemarin itu sampai konseptual diagram. Selanjutnya di sini ada mockup, tapi di mockup-nya ini belum semua.
Terus ini ada link up-nya. Kemudian untuk positif case-nya ini, Pak. Kemudian untuk wawancaranya, saya sudah melakukan wawancara dengan stakeholder, cuma belum pengujian mock-up-nya. Mungkin itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Jadi ini Bu, kemarin saya mock up-nya seperti ini. Terus yang kemarin saya sampaikan progresnya itu yang mana? Progresnya yang ini Pak. Ini videonya sudah saya masukkan ke YouTube dengan Google Drive. Di sini videonya. Nah ini yang saya agak bingung ini Pak. Sebentar. Mana tadi? Untuk video demo pengujian mockup-nya Pak, itu apakah kepada user penggunanya atau kepada stakeholder Pak? Kesemuanya. Oh, ke semuanya. Pengguna kan juga termasuk stakeholder. Stakeholdermu kan ada banyak. Kalau di sini Pak, saya video wawancaranya baru ke bagian UI UX yang bagian expert UI UX-nya itu loh Pak. Itu bagaimana Pak? Gimana? Bentar. Mana tadi? Jadi saya itu Pak, pengujian mockup-nya itu ke UI UX-nya Pak. Itu berarti belum cukup Pak ya? Yang diuji itu adalah fiturnya diwakili oleh prototipe itu. Oh ya. Nah ini kan saya ada ini Pak, ada mock-up-nya sudah ada berandanya, terus ada pemilihan stasiun, terus ada memilih seat, tiket dan hasil ininya, fitur lokasinya. Dan ini baru satu Pak, pengujiannya. Ya, yang diuji kan sesuai dengan fitur yang ada di user story. Oh, berarti semuanya Pak ya? Kalau yang bentar. Kalau wawancara itu Pak, kemarin baru 2 Pak, tambah lagi atau gimana? Wawancara itu sesuai dengan stakeholdernya. Oh baik Pak. Berarti dilengkapi lagi Pak ya? Hanya baru ini satu kemarin Pak yang dikurasi Pak sama UI-nya. Ya, silakan dilanjutkan. Oh, berarti udah cukup Pak. Oke Pak. Baik, terima kasih.